bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 27 ayat 46. Matius pasal 27 ayat 46. Mari kita membaca bersama-sama bagian ini. Hanya satu ayat ini. Matius 27 ayat 46, kita baca bersama. 2, 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suaranya, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya membaca perlahan-lahan bagian ini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suaranya, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini merupakan salah satu ayat yang sampai hari ini menjadi alat yang sangat ampuh di tangan orang-orang Muslim untuk menyerang kekristenan. Secara khusus berkaitan dengan pengakuan kealahan daripada Kristus. Kalau dia Allah, mengapa dia berteriak di sini, Allahku, Allahku? Dan banyak orang Kristen tidak cakap untuk menjelaskan. Ya. Dan banyak orang Kristen melalui serangan daripada ayat ini berubah pendiriannya dan mengikuti jejak daripada agama yang lain. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, satu teriakan yang dinyatakan Kristus, ya, saat Kristus dipaku di atas kayu salib, mulai dari jam 9 pagi, pada 3 jam berikutnya dia terpanggang sinar matahari sedemikian rupa. Bahkan orang yang mengolok dia, yang mencaci makinya, saudara, di bawah salib tersebut sudah sangat kelelahan selama 3 jam. Ya. Tetapi setelah itu terjadi satu peristiwa keajaiban. Satu tanda besar dinyatakan dari langit. Satu kegelapan yang besar menunjungi daerah itu. Kegelapan yang terjadi bukanlah kegelapan biasa, ya. Kegelapan yang terjadi bukanlah karena awan tebal, juga bukan gerhana matahari. Karena gerhana matahari yang baru-baru juga kita menyaksikan, ya, walaupun tidak langsung, mungkin ada yang langsung, ya, tidak mengakibatkan kegelapan sampai begitu lama 3 jam. Ya. Itu hanya beberapa menit, paling lama 15 menit, saudara. Ya. Di dalam dunia ilmu astronomi, ya, nomi semacam ini menjelaskan paling lama gerhana matahari itu yang pernah terjadi 15 menit. Ini 3 jam. Ya. Banyak teori-teori yang mengemukakan bagian ini, tetapi nanti kita akan lihat, saudara. Ya. Setidaknya ada 2 dasar yang menunjukkan bahwa kegelapan itu bukan gerhana matahari. Dasar yang pertama, kalau kita lihat dalam bagian konteks yang terjadi pada masa itu, ini dalam raya masa Paskah, saudara. Kalau kita lihat, ya, yang selalu dirayakan di bulan purnama. Di bulan purnama tidak mungkin ada terjadi gerhana matahari. Secara sains itu sudah dibuktikan sampai hari ini, dan itu tidak mungkin bisa terjadi. Nah, pada saat-saat semacam itu, saudara, dalam bulan purnama tidak terjadi yang disebut gerhana matahari. Dan juga lamanya yang kedua terhadap gerhana matahari itu hanya paling maksimum 15 menit. Ini 3 jam. Dengan 2 bukti ini, saudara, sebenarnya memberikan peringatan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat khusus. Peristiwa di mana
sebenarnya ada satu makna lebih jauh daripada yang melampaui segala ilmu pengetahuan yang setinggi apapun. Karena makna daripada peristiwa ini adalah ingin mengungkapkan tentang murka Allah yang sedang terjadi melalui ekspresi kegelapan dalam 3 jam. Saudara, kalau kita lihat di dalam konteks ini, ya, kegelapan terjadi mulai jam 12 siang, waktu di mana matahari bersinar paling terik, paling terang. Waktu itu juga terjadi kegelapan yang terbesar. Dan sesudah 3 jam kegelapan terjadi, barulah orang-orang itu menyadari, ya, bahwa matahari tidak bersinar. Itu kita bisa baca dalam Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 45. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang memaku Yesus dan menjatuhkan hukuman kepadanya menjadi takut, menjadi gentar. Setelah kita lihat di sini, ini bukan satu fenomena biasa secara alami, bukan. Ya. Nampaknya peristiwa penyaliban bukan pertama kali. Tetapi mereka menyaksikan kenapa peristiwa penyaliban kali ini ada perbedaan yang sangat kontras. Karena ingin membedakan bahwa Yesus yang mereka salibkan, dia bukan seorang penjahat. Yesus yang mereka salibkan bukan seorang yang mereka tuduhkan sebagai penyesat. Tetapi Yesus yang mereka salibkan sedang melaksanakan penggenapan keselamatan dalam peristiwa penebusan lewat salib itu. Maka setelah disalibkan selama 6 jam, saudara, kita lihat, maka Yesus mengucapkan kalimat yang keempat dari 7 perkataan dalam salib itu. Dan kalau kita lihat di sini, di dalam dia melontarkan pernyataan yang keempat ini pun ada sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan ini juga bagian daripada yang disebut mujizat. Mengapa bisa disebut mujizat, saudara? Ya. Logikanya, seseorang yang mengalami satu peristiwa penganiayaan yang begitu hebat dengan darah yang mengalir sangat deras, kemudian peristiwa pada waktu dia akan disalibkan dan pelaksanaan penyaliban itu dengan memakukan, ya, ke bagian-bagian titik tertentu, saudara, kita lihat itu memperkuat darah yang semakin keluar, membuat yang bersangkutan, korban itu pasti makin melemah. Kalau sampai dia makin melemah, maka tidak punya kekuatan dalam dia memberikan satu teriakan semacam itu. Apalagi posisi disalib, dia harus menahan perut ini, saudara. Jadi untuk mengucapkan satu kata, dia harus menahan dan menarik nafas demikian rupa. Tetapi yang dilakukan Yesus ini, teriakan yang sangat lantang sampai bergema dan terdengar oleh orang-orang yang ada di dalam wilayah itu. Ini memberikan bukti bahwa dia bukan seorang penjahat yang sedang disalibkan. Saudara, kita lihat di sini kekuatan suara yang timbul yang dilontarkan oleh Yesus bukan dari manusia biasa yang mau mati, bukan, ya. Tetapi kekuatan yang membuktikan Kristus tidak lemah, yang disangkakan oleh mereka bahwa penyaliban itu akan memperlemah dan akan menghabisi nyawanya. Salib itu bukan menghabisi nyawa Yesus, ya. Yesus mati bukan karena disalib, saudara. Salib tidak menyebabkan Yesus mati. Tidak ada satu kekuatan di dalam dunia yang bisa merebut nyawa daripada Yesus. Tidak ada. Karena dia pemilik hidup. Dia yang mempunyai kehidupan. Tidak ada satu kekuatan di luar daripada kehidupan yang bisa merebut kehidupan, kecuali kehidupan itu sendiri yang bertindak dan menyerahkan diri. Maka pada waktu dia menyerahkan nyawanya, saat itu baru dia mati. Saudara, kita lihat di sini, bukankah manusia tidak berdaulat terhadap kehidupannya? Kalau orang di dalam klimaks pergumulan dan persoalan hidupnya yang luar biasa hebatnya, sampai tidak bisa tahan, maka tindakan yang mereka lakukan apa? Melakukan tindakan bunuh diri.
Kalau cara kematian itu tidak Tuhan kehendaki, maka walaupun dia melakukan, toh tetap dia terjadi kematian itu dia. Kenapa? Karena dia bukan pemilik hidup. Karena pemilik hidupnya masih mempercayakan kehidupan itu kepada dia, maka dia tidak bisa menyingkirkan kehidupan itu di dalam diri. Kecuali pemilik hidupnya menghendaki dengan cara itu kematiannya, maka baru dia bisa mati. Maka kalau kita menjumpai banyak peristiwa-peristiwa di mana orang menghabisi dan ingin menghabisi nyawanya dengan cara bunuh diri, dan ternyata tidak, karena Tuhan tidak menghendaki kematian untuk dia. Karena pemilik hidupnya belum mengambil satu kehidupan kepada dia. Walaupun orang yang menjalani kehidupannya ingin menyingkirkan kehidupan itu, tetap tidak bisa. Dengan demikian kita bisa mengerti bahwa manusia hidup hanya bergantung karena belas kasihan dari sang pemilik hidup ini. Maka bagi saya sangat aneh kalau orang sudah mengalami penebusan salib Kristus, dia tidak bisa menghargai dan berjuang begitu hebatnya untuk kepentingan salib Kristus. Bagi saya itu kelainan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya mendorong orang untuk memberitakan salib Kristus dan makna daripada salib Kristus yang sudah mengubah hidupnya, yang mengerjakan dirinya dalam panggilannya itu. Kemudian saya tidak melakukan dalam penghargaan kepada salib Kristus dengan melayani dalam totalitas, dengan terus ingin memberitakan kebenaran dan kuasa salib itu kepada dunia yang lain. Saya pikir ada yang tidak beres di dalam diri saya. Karena semangat kita menjalani kehidupan ini, karena karya penebusan yang sudah menjadi bagian hidup kita, mendesak kita untuk tiap-tiap hari menjalani hidup dalam kekuatan anugerah itu, memberitakan kebenaran, kuasa daripada maksud dan tujuan penebusan itu. Saudara, memang merespon salib Kristus yang sesungguhnya bukan mudah. Ada terlalu banyak harga yang harus kita bayar. Tetapi jangan lupa, Kristus sudah membayar begitu semuanya dengan lunas untuk kita. Seharusnya sebesar apapun harga yang kita berikan untuk pelayanan, untuk apapun juga, tidak sebanding dengan apa yang Kristus sudah kerjakan dalam hidup kita. Maka itu mendesak diri saya untuk datang ke Papua ini, mendesak diri saya untuk datang ke pulau-pulau yang ada di Indonesia ini, untuk memberitakan kebenaran kuasa salib itu, supaya orang berjumpa dan mengalami apa yang dimaksudkan daripada cahaya terang daripada salib itu, yang menyingkirkan kegelapan dalam hidup mereka. Bagi saya tidak ada yang tidak bisa dilakukan untuk kepentingan kerajaan, hanya karena alasan kemalasan saja menjadikan semua itu terhenti untuk dikerjakan. Kenapa? Kalau sampai memiliki semangat gairah semacam itu, mengingat salib itu yang mendesak untuk seseorang melakukan, untuk seseorang memberitakan kebenaran. Saudara, kita lihat ucapan Yesus yang keempat ini di atas salib itu memang sulit untuk kita mengerti. Martin Luther pernah memikirkan ayat ini. Berlama-lama dia memikirkan kalimat ini, sampai melontarkan satu kalimat pendek. Dia mengatakan demikian: siapakah yang dapat mengerti bahwa Allah meninggalkan Allah? Di dalam kehidupan kita mengikut Kristus, memang kadang-kadang Allah mengizinkan satu kegelapan yang besar. Sepertinya saat kita tidak bisa tahan terhadap kegelapan itu, dengan berbagai yang terjadi beruntun di dalam hidup kita dan sebagainya. Ya, digambarkan semacam ini. Mungkin di tengah-tengah situasi seperti itu, ada satu teriakan yang mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teriakan yang keluar daripada diri kita tatkala pergumulan tidak selesai yang kita hadapi, kita masuk di dalam masa kegelapan itu, ada teriakan semacam itu.
Teriakan semacam itu memberikan satu ekspresi kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Saudara perlu ingat, kita semua perlu ingat, bahwa jika Allah meninggalkan kita, itu memang karena kita orang berdosa, bukan? Dan memang pantas ditinggalkan Allah. Tetapi mengapa Kristus ditinggalkan Allah? Mengapa Kristus harus ditinggalkan Allah, Bapaknya? Padahal dia tidak pernah berdosa. Pada saat-saat seperti itulah Kristus paling membutuhkan kesaksian daripada Bapaknya di atas kayu salib. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Sampai Kristus mengucapkan dan meneriakan satu ucapan ini kepada Allah Bapa. Karena dia sadar bahwa penyalibannya bukan karena Yudas menjual dia, bukan. Penyaliban itu bukan karena Yudas menjual dia. Dia sadar benar. Dan juga bukan karena Pilatus yang berkuasa pada waktu itu menjatuhkan hukuman kepada dia, bukan juga karena itu. Yesus menyadari peristiwa itu terjadi karena Allah sendiri udah menetapkan untuk meremukkan dia sebagai korban penebus dosa manusia. Itu dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 10. Jadi keterpisahan Allah ya di dalam diri Kristus itu, saudara, karena dia harus menanggung hukuman dosa, di mana murka Allah yang seharusnya dijatuhkan kepada manusia ditimpakan, seharusnya dijatuhkan kepada kita, ditimpakan kepada Kristus. Dia mensubstitusi dirinya, menggantikannya. Dan saudara, tidak ada satu karya yang seagung dan sehebat seperti ini. Penggantian ini memposisikan kita seharusnya masuk ke dalam neraka. Tetapi penggantian ini menganggap kita dibenarkan karena iman. Maka kalimat dibenarkan karena iman itu muncul berulang kali, apalagi dalam konsep teologi Paulus di dalam kitab Roma. Ingin menegaskan apa? Sudah ada yang menggantikan posisi itu. Seharusnya saya, tetapi Kristus menggantikannya. Maka saya dinyatakan bebas di dalam hukum forensik, di dalam pengadilan Romawi pada zaman itu. Jadi pada waktu seseorang menggantikan orang yang lain yang akan dihukum, maka orang yang akan dihukum itu sudah dinyatakan bebas, artinya dibenarkan karena ada yang menggantikan. Kita juga begitu. Kita dibenarkan karena Kristus menggantikan posisi kita. Maka pada saat itu murka Allah ditimpakan. Sudah kita bisa lihat relasi yang begitu dekat, keterikatan di dalam keteritugalan yang begitu menyatu, tiba-tiba seperti dirobek karena peristiwa yang terjadi melalui salib Kristus di sini. Saudara, kita lihat di sini, untuk mencari kita orang-orang yang berdosa, Kristus harus mengalami keterpisahan dengan Bapaknya, supaya kita yang terpisah dengan Bapa itu disatukan lewat karya Dia. Adakah kita menghargai karya yang menyatukan kita kepada Bapa? Orang yang terhilang, yang binasa, diangkat menjadi anaknya, dipersatukan di dalam satu kesatuan dengan Bapa dalam persekutuan yang begitu luar biasa. Ditempatkan di dalam satu posisi sebagai anak-anaknya, mendapatkan seluruh ahli waris daripada kepentingan kerajaan Allah, dan ada dan berada di dalam kerajaannya dalam jaminan yang ada. Sudah betapa agungnya. Kita bukan hanya mengalami penebusan, kita mengalami pengadopsian, pengangkatannya menjadi anak-anaknya. Kita juga mengalami satu peristiwa di mana kita menikmati segala kehadiran dari seluruh warisan kerajaan Allah baginya. Dengan limpahnya kekayaan rohani yang sedemikian hebat, seharusnya mendesak kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan,
untuk hidup memberi yang terbaik kepada Tuhan, untuk hidup bergelora terus memberitakan kebenaran kuasa daripada salib itu. Tanpa salib tidak ada berita di dalam kekristenan. Tetapi sekarang ada salib, toh orang Kristen tidak keluar memberitakan kebenaran salib itu. Mereka asik di dalam pelayanan di dalam gereja. Mereka asik dengan program-program mereka, sehingga tidak ada gema apapun berita salib itu kepada dunia di sekitar hidup. Gereja dihadirkan untuk menyaksikan kebenaran kuasa salib itu dan memberitakan kuasa kebenaran dari salib itu kepada dunia yang ada di sekitarnya. Tetapi gereja sekarang mempersolek dirinya sedemikian rupa sehingga orang hanya bisa mengagumi bangunan gedung daripada gereja, daripada kuasa daripada salib Kristus itu. Sudah ada satu pergeseran daripada fokus yang seharusnya diberitakan oleh gereja. Dan ini adalah kematian dari semangat misi dan penginjilan. Dan ini tanda bahaya bagi dunia, karena tidak ada berita yang seharusnya diberitakan, yaitu berita dari salib yang mengubah kehidupan manusia dan yang memberikan makna kepada kehidupan manusia, dan di mana dosa yang menjadi ancaman tidak ada penyelesaian, karena tidak ada berita yang kita sampaikan kepada dunia lewat berita salib Kristus. Penginjilan misi adalah memberitakan salib itu supaya manusia dapat tempat dan tahu cara menyelesaikan dosa dengan akibatnya yang akan mengancam hidup mereka. Tetapi tanpa ada berita ini dari gereja Tuhan, maka dunia dalam ancaman yang paling dalam kegelapan yang luar biasa. Dan ini yang menjadi PR besar bagi kita. Kalau kita lihat di dalam terang firman Tuhan bagi ini. Oleh sebab itu sudah kita lihat di dalam kalimat ini, Kristus ingin memberitahukan kepada kita pada waktu dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kristus telah memberitahukan kepada kita bahwa perjalanannya dari surga mencari orang yang berdosa telah sampai kepada satu titik terakhir. Dengan demikian, kesulitan serta kedalaman yang tidak akan bisa dicapai oleh manusia, dia sudah mencapainya dan menyelesaikannya. Kristus adalah satu-satunya manusia yang pada waktu mati tidak mendapatkan penyertaan maupun pertolongan dari Tuhan Allah. Justru mengalami satu keterpisahan. Saudara, itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Kebersamaan dan kesatuan dalam unitas ketritunggalan tiba-tiba seperti terkoyak begitu rupa. Saudara, memang pengertian ini sangat sulit untuk dimengerti di dalam logika berpikir. Bukankah dia Allah? Ya, oleh sebab itu saudara, keterpisahan bukan bersifat lokal. Yang satu di kota A, yang satu di kota B, tidak. Tapi penekanan di sini keterpisahan di dalam persekutuan, di dalam relasi, bukan dalam pengertian lokal. Dan ini sangat menyakitkan. Satu ibarat saudara, relasi suami istri yang sudah begitu dekat, begitu intimnya, tiba-tiba mereka harus terpisah karena yang satu harus pulang ke rumah Bapa. Ada sesuatu yang terkoyak. Yesus mengalami lebih dari itu. Keterpisahan dia dengan Bapaknya lebih daripada keterpisahan sepasang suami istri yang kita tidak bisa gambarkan bagaimana sakitnya, pedihnya yang tidak tertandingi. Itu semua dia mau melakukannya hanya karena untuk saudara dan saya. Pantaskah kita mempermainkan salib itu dengan cara hidup kita yang tidak menghormati salib itu
dengan tidak ada ketaatan, dengan mengelola kehidupan sembarangan. Sebagai seorang yang sudah mengalami salib Kristus, engkau harus memelihara hidupmu lebih tertib, bukan seenaknya. Hidup kita hanya dua kemungkinan. Kalau hari ini dan selama ini engkau tidak menjadi batu sandungan, maka engkau pasti menjadi batu loncatan, karena tidak ada kemungkinan yang lain. Kalau hari ini atau yang lalu dan sejak hari ini engkau terus tidak menghargai kuasa salib yang sudah memperbaharui hidupmu dengan cara hidupmu yang memiliki komitmen terhadap kebenaran Allah, maka saya sangat meragukan kekristenan akan kualitas daripada kerohanian. Karena orang yang menghargai salib Kristus, dia buktikan dengan bertumbuhnya kebenciannya terhadap dosa. Tidak ada cara lain dengan mana engkau bisa menghargai salib Kristus kecuali dengan satu-satunya cara, engkau membenci dosa, sehingga engkau belajar hidup berkenan kepada Allah. Sebagai seorang karyawan, bagaimana engkau bisa memiliki etos kerja sebagai orang Kristen? Sebagai guru, bagaimana engkau bisa menyatakan keteladananmu dari salib Kristus itu dan kau wariskan kepada generasi yang sedang ada di dalam hidupmu? Kau didik, kau bina. Bukan sekedar kau transfer pengetahuan yang kau miliki kepada siswa itu, hanya karena kau belajar lebih dahulu sehingga siswanya tidak tahu lebih dahulu. Kalau siswanya sama-sama belajar lebih dahulu, guru dan siswanya sama-sama, benar? Tetapi saudara, hal yang harus menjadi bagian yang sangat penting bukan sekedar sains itu, pengetahuan itu, tetapi karakter hidup Kristus yang nyata di dalam dirimu, yang kau bagikan lewat satu proses interaksi setiap hari ketemu. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan kantor-kantor, karyawan-karyawan sekuler yang, sehingga orang bisa melihat gambaran dan orang bisa menghargai salib Kristus lewat hidupmu yang menghargai salib Kristus. Seringkali salib Kristus dianggap murahan dan tidak dihargai oleh banyak orang, karena orang-orang yang mengaku diri Kristen, menyebut diri Kristen, tidak bisa menghargai kebenaran salib Kristus lewat pengelolaan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bagi saya, saudara, ini bukan berbeda, tapi ini satu kelainan. Ini abnormal yang tidak boleh terjadi. Maka Paulus mengatakan di dalam satu rumusan tentang persembahan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, dia mengatakan apa? Banyak orang memberikan rumusan tentang persembahan, itu nilainya, motifnya dan sebagainya, jumlahnya dan sebagainya. Paulus memberikan satu rumusan bagi orang-orang yang menghayati perikop di atasnya berbicara soal karya salib Kristus, penebusan yang terjadi di dalam pasal 11 sampai seluruhnya, rahasia yang begitu dalamnya. Maka Paulus melanjutkan dengan pemahaman bagian daripada respon orang mengalami salib Kristus dengan kehidupan praktisnya. Dia menantang mereka, persembahan yang benar, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, bukan nilai persembahanmu berapa banyak, tetapi hidupmu yang kau taruh di mezbah itu menjadi persembahan yang berkenan setiap hari kepada Tuhan. Terus Paulus melanjutkan kalimat yang sangat penting. Itu adalah ibadah yang sejati. Istilah sejati Paulus pakai di dalam konteks itu. Dia katakan logikos, masuk akal, logika. Kalau kau mengalami penebusan salib Kristus, kemudian kau hidup di dalam ketertiban daripada kebenaran salib Kristus, itu baru benar. Tapi kalau kau mengaku dirimu mengalami penebusan salib Kristus, tetapi tidak nyata di dalam kehidupan praktismu, engkau menipu dirimu sendiri, dan itu kepalsuan yang kau miliki. Saudara, mari kita kembali kepada terang daripada kebenaran itu, supaya kita tidak salah memberikan respon. Kalaupun kita selama ini salah memberikan respon, saya harap di dalam masa prapaskah ini kita menyadari, kita kembali, tidak hidup main-main. Kalau kau punya kebiasaan dusta, hentikan dusta hari ini. Dustamu yang menggiring Kristus harus disalibkan.
Kalau engkau kebiasaan korupsi, hentikan korupsimu, karena tindakanmu menyebabkan Kristus harus disalibkan. Kalau engkau selama ini membenci dan mencaci maki orang, dosamu itu menyebabkan Kristus harus mengalami penderitaan salib itu. Hentikan semua itu dan hiduplah dalam ketertiban daripada kebenaran salib Kristus, dan hargai. Saya tadi menyanyikan lagu, saya menahan air mata saya. Bagaimana kita bisa memberikan hormat kepada Tuhan yang sudah menebus hidup kita, kalau kita mengabaikan kehidupan kita hari lepas hari, seperti hidup tanpa menikmati kebenaran salib itu? Bukankah itu cara hidup yang ceroboh? Bukan cara hidup yang menistakan daripada salib dan menghina korban Kristus yang sedemikian rupa? Saudara, dari ucapan salib yang keempat ini, kita mendapatkan gambaran neraka. Di neraka hanya ada pertanyaan demi pertanyaan. Di sana tidak ada jawaban. Seperti pernyataan Kristus ini seperti seolah-olah personifikasi, mewakili dunia yang ada di dalam neraka itu. Pertanyaan yang tidak pernah selesai dan tidak pernah menjumpai jawaban yang ada. Mengapa Tuhan meninggalkan aku? Di neraka tidak ada jawaban. Hanya ada kesesakan, hanya ada penyesalan. Neraka adalah tempat di mana Tuhan meninggalkannya. Ini saudara, teriakan ini memberikan satu gambaran yang sangat jelas. Neraka dan binasa adalah hilang dari hadapan Allah untuk selama-lamanya. Dipalingkan dari muka Bapa yang penuh kasih untuk selama-lamanya. Karena anaknya sudah melaksanakan dan mendemonstrasikan tentang hebatnya dampak daripada dosa yang terjadi. Tetapi sekaligus anaknya mendemonstrasikan kasihnya yang begitu agung, menjadikan manusia yang seharusnya digiring ke neraka, dibawa dan digiring menuju kepada kehidupan yang kekal. Banyak orang bertanya, kenapa Tuhan membuat cara yang sangat rumit, menghadirkan diri anaknya untuk hanya menyelamatkan manusia? Peristiwa inkarnasi Kristus yang menuju kepada salib Kristus adalah satu-satunya kemungkinan, dan tidak ada kemungkinan yang lain untuk menyelesaikan dosa manusia. Maka dia harus datang. Dia bukan hanya perlu datang, dia harus datang. Karena Allah diperhadapkan kepada dua hal. Satu sisi, dosa harus dihukum. Di sisi yang lain, saudara, dia harus menegakkan kasihnya, harus ada pengampunan. Di dalam dua kondisi semacam ini, maka Kristus memberikan jawaban untuk menyelesaikan. Di mana dosa harus dihukum, murka Allah dan segala keadilannya dinyatakan, ditumpahkan. Itu dilakukan oleh Kristus di atas bukit Golgota. Dia mengalami timpahan murka Allah karena dosa-dosa manusia. Tapi di atas salib Kristus ada kuasa kasih Allah dicurahkan melalui Kristus lewat kuasa darah anak domba Allah ini. Dia melakukan satu tugas penyelamatan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun juga. Tugas penyelamatannya begitu agung untuk membawa kita ke dalam terang. Keagungan daripada karya ini membawa kita untuk hidup menghargai sedemikian rupa terhadap seluruh firman Allah yang mengarahkan hidup kita. Maka jemaat yang dikasihi dalam Kristus, bersyukurlah kalau engkau berjumpa dengan khotbah-khotbah yang berani menegur dosamu, berani membongkar hidupmu. Karena khotbah-khotbah yang sedemikian akan membawa dirimu dalam kesadaran yang kuat akan makna daripada salib Kristus, sehingga kau bisa menghargai hidupmu dengan benar. Kalau khotbah-khotbah itu menghibur, tidak pernah mengoreksi hidupmu, saya takut pengkhotbahnya sendiri tidak punya kekuatan dan kuasa untuk memberitakan teguran dan dosa itu, karena dia ada dalam belenggu kuasa dosa yang mengikat dirinya. Dan ini merupakan malapetaka. Bersyukurlah atas gereja yang tidak toleransi atas segala kerusakan yang ada, kebobrokan dan dosa.
Ya, sudah tahu sekarang ini gereja begitu toleransinya dengan dunia. Semangat humanisme dijunjung begitu tinggi, melampaui Alkitab dan melawan Alkitab. Contohnya apa? Dalam kasus LGBT, lesbian, ya, kita lihat di situ, kelompok gay dan sebagainya. Di negara di mana mayoritas Islam, kelompok LGBT tidak bisa berkembang. Justru di mayoritas Kristen, LGBT berkembang dengan sangat subur dan mendapatkan tempat di dalam gereja, bukan di luar gereja. Maka di Amerika, Kongres memutuskan undang-undang untuk menerima LGBT. Maka Obama itu presiden yang merusak dan melawan Alkitab. Dia akan diurus oleh Tuhan sendiri, karena dia memberikan tempat LGBT itu. Bahkan saya memprediksi akan begitu banyak pendeta-pendeta yang menghargai, menghormati, dan memegang teguh firman Tuhan, menolak pernikahan sejenis ini, maka mereka akan dijebloskan ke dalam penjara. Sekarang ini sedang terjadi penggodokan di Australia. Tony Abbott sebagai Perdana Menteri di sana, dia sedang godok. Saya memprediksikan kemungkinan besar akan sama nasibnya dengan Amerika. Apa alasan saya? Karena kakak perempuan dia seorang lesbian dan yang mengembangkan lesbian di seluruh Australia. Sudah bisa lihat, dunia makin hancur dan ironis yang membawa kepada kehancuran dunia, kontribusi gereja yang tidak menghargai Alkitab. Kalau para hamba Tuhan yang ada di tempat ini, kita tidak bisa menghargai Alkitab dengan baik, mengajarkan dengan kebenaran. Kalau setiap jemaat di sini tidak mau hidup takut akan Tuhan dalam menghargai firman Tuhan, kalian memberikan kontribusi terhadap kerusakan dunia ini. Seharusnya kita memberikan solusi terhadap kerusakan dunia, membawa orang itu untuk bisa melihat kebenaran daripada terang salib Kristus. Saudara, kita tidak bisa main-main dan memainkan kembali kehidupan dan pelayanan yang ada. Waktunya sudah dekat. Dengan sisa waktu yang ada, saya berdoa kepada Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama Tuhan memberikan dan mempercayakan satu kehidupan ini. Saya terus akan berjuang, berpuluh-puluh tahun akan berjuang dan bergerak terus. Apapun halangan, apapun rintangan, pemberitaan salib Kristus kepada dunia adalah menjadi solusi untuk kerusakan dunia. Kalau kau tidak memberitakan kebenaran ini, engkau memberikan kontribusi secara pasif kepada kerusakan dunia ini. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban itu. Pemberitaan Injil, solusi untuk dunia. Salib Kristus dalam teriakannya memberikan contoh betapa dahsyatnya neraka dan hukuman itu. Seharusnya kalau melihat hal itu, mendesak diri kita untuk memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita, memberitakan Injil kepada orang-orang di luar saudara kita, memberitakan Injil kepada orang-orang dalam kegelapan itu, untuk mendapatkan bagian warisan daripada kuasa salib Kristus itu yang sudah kita miliki. Kau kerja cari duit banyak, untuk apa? Tokoh mati kau tinggalkan. Kegerakan Injil yang dilakukan membutuhkan kontribusi totalitas. Ada orang punya duit banyak, tapi dia punya kerelaan untuk pergi dan memberitakan. Ada orang punya duit banyak, tapi punya kerelaan memberitakan. Luar biasa efektifnya hidupnya. Ya. Tapi yang lebih celaka, dia tidak punya duit dan tidak punya semangat lagi memberitakan. Ini orang yang paling cocok untuk neraka. Saudara, membutuhkan energi besar, baik waktu, tenaga yang ada, maupun dana yang ada, dan semuanya membutuhkan kerelaan yang besar, meninggalkan keluarga, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan kesenangan hanya untuk kepentingan daripada salib Kristus. Kenapa? Karena kepuasan daripada salib sudah menjadi bagian hidup kita.
Maka kita mau bagikan itu kepada orang-orang yang sedang haus menanti kebenaran daripada kuasa salib Kristus. Jawaban ada dalam hidup saudara sendiri, dengan cara sudah berikan respon yang benar kepada berita Injil ini. Di dalam kita melayani Tuhan, tidak harus kita menerima yang baik-baik saja, menerima yang buruk sekalipun, asal kita punya kesempatan untuk memberitakan kebenaran salib Kristus adalah bagian yang membawa sukacita. Banyak orang punya konsep kalau sudah melayani Tuhan, dia akan terima hal-hal yang baik-baik saja dan lain sebagainya, semua lancar-lancar saja. Bagi saya itu Injil terlalu murah yang demikian. Makin kau ikut Tuhan, makin kau beritakan kuasa salib Kristus, makin kau menjumpai berbagai kesulitan dan tantangan hidupmu yang sampai seperti engkau digiring masuk ke dalam lembah kegelapan. Tapi dengan semangat kepada kuasa salib Kristus, engkau melihat terang daripada pengharapan salib Kristus, membuat kau teguh terus mengikuti Tuhan tanpa komplain sama Tuhan, tanpa mempertanyakan Tuhan. Kenapa? Kau harus pegang teguh. Tidak ada rencana Tuhan yang jahat dan perlakuan yang jahat Tuhan untuk anak-anaknya. Walaupun kau sedang mengalami kesulitan yang paling sulit di dalamnya, rencana Tuhan yang terbaik menjadi bagian hidup. Prosesnya memang terjadi dengan banyak hal, tapi ending dari rencana itu menciptakan shalom di dalam kehidupan anak-anak yang mengasihi Dia. Kiranya kebenaran berita salib Kristus dalam perkataan Yesus yang keempat menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan memberkati.